Ini adalah seorang kasus ibu yang belum menikah, juga usianya sudah 40-an tahun, jadi dia masih ingin, mungkin kan mau deket-deket ini mau menikah, sudah ada calon. Takut katanya dibilang ovarium polikistik lah atau apa deh, katanya yang bilang dia telurnya kecil-kecil itu. Ya jangan dicemaskan dulu ya, diperiksa yang benar atau kita jelaskan benar enggak diagnosanya. Sindrom ovarium polikistik itu kan suatu kondisi dia sulit hamil, mungkin nanti kalau menikah, lah dia sendiri belum menikah. Kalau belum menikah, pemeriksaan kita bisa lakukannya hanya lewat perut ya, lewat perut dengan kandung kencing harus full, penuh. Baru saya bisa melihat ini bentuk rahim seperti ini bentuk rahimnya yang normal. Ya, rongga rahimnya itu yang di tengah yang putih kayak sekop terbalik itulah rongga rahim. Nah, ini saya melihat rongga rahimnya karena dia belum menikah, USG-nya hanya bisa dari atas perut ya. Itu. Jadi kalau USG transrektal lewat lubang anus kan tidak nyaman, ya sudahlah pakai USG perut saja. Ini saya jelaskan dinding rahimnya bagus, rongga rahimnya bagus, tidak ada polip, jadi saluran yang menuju ke tuba falopil kiri kanan ya normal, rongga rahimnya normal gitu. Nah kalau ditakuti ada PCO kan indung telurnya kan dilihat dulu telurnya bagaimana, terus gangguan siklus haidnya bagaimana. Dia tidak ada gangguan siklus kok, haidnya teratur, juga tidak ada tanda-tanda nyeri haid berkepanjangan, tidak ada pertumbuhan rambut, hirsutisme di ketiak, kumis atau daerah dada, punggung seperti umumnya sindrom ovarium polikistik ya. Nah belum kita nanti mau lihat ovariumnya, terus kita kan tidak melihat pola hormonnya. Hormonnya kalau melihat seperti ini untuk apa diperiksa, karena pasti udah ketahuan oh rahimnya saja normal kok. Dan indung telurnya nanti kita lihat ternyata telurnya semuanya bagus. Ya, inilah kondisi normal rahim dari USG perut ya, abdomen, karena dia belum menikah. Jadi kita lakukan pemeriksaan ginekologi ya, bagus juga. Pertama kan kita tahu bahwa yang bersangkutan benar ada rahimnya. Hati-hati, ada kasus ibu yang tidak pernah haid ternyata dia tidak memiliki rahim. Ada juga kasus di mana vagina berakhir buntu, jadi darah tidak bisa keluar, atau ovarium ternyata tidak muncul, tidak terbentuk secara kelainan bawaan ya. Nah ini kemudian kita lihat lalu kita ukurlah endometrium atau selaput lendir rahimnya. Jadi kalau PCO biasanya dia ada penebalan endometrium, nah ini normal-normal saja kok. Ini kita ukur ya selaput lendir endometrium yang akan berubah pada setiap fase haid. Jadi ini kira-kira dia hari kelima setelah haid. Ya ini namanya fase proliferasi, dia baru bertumbuh. Kita ukurlah bentuk rahimnya, panjangnya. Terus saya lihatkan di dua sisi itu kandung kencingnya harus penuh kalau mau lihat dari USG perut. Itu ovariumnya tuh. Telurnya bagus-bagus. Kalau ovarium polikistik kan telurnya kecil-kecil gitu kriterianya, banyak, kurang dari 8 mili, ini telurnya sampai gede bagus ini. Jadi kan bukan kriteria masuk PCO, jadi jangan sedikit-sedikit PCO gitu, kasihan juga mereka jadi stres ya. Kalau stres malah jadi PCO beneran, jadi siklusnya jadi tidak karu-karuan. Ya tuh telurnya bagus sekali, ovarium kanan. Terus kita lihat nih ovarium kirinya ya. Nah itu telurnya. Ini kita lagi mau cari sisi kiri, kanan kita sudah dapat. Ya relatif lebih sukar ya kalau USG perut karena organnya kan tertutup oleh lapisan perut, lapisan lemak, usus. Paling enak USG transvaginal, masanya pasiennya belum menikah gitu ya. Nah ini telurnya bagus tuh ovarium yang kita tuju. Ini ovarium kanan sudah, ovarium kiri sudah. Dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun dia bergejala ovarium polikistik. Juga dari
riwayatnya haidnya teratur, siklusnya beres, juga tidak ada pertumbuhan aneh-aneh di rambut yang berlebihan, di kaki, di kumis, tidak ada semua. Jadi sekali lagi ini kriteria normal dari pemeriksaan kandungan, pemeriksaan dari perut ya, tuh ovariumnya kiri kanan. Ya ini kita periksa dari perut, di tengah itu adalah bagian rahimnya, di bawah kandung kencing persis di ovarium. Ya, jadi ya saya anjurkan silakan kalau memang secepatnya ingin berkeluarga, menikah. Jadi tinggal kita pantau masa suburnya ya. Jadi ini pemeriksaan USG abdomen bagi mereka yang belum menikah. Pertama kita cek rongga rahimnya, rongga kemudian kedua ovariumnya ya. Karena pernah saya juga dapat kasus pasien tidak pernah haid, pertumbuhannya dengan wanita normal berbeda, ternyata dia tidak punya rahim atau tidak punya ovarium. Jadi sebelum menikah, apalagi seperti ibu ini sudah usia 40, coba dong dicek ya premarital. Jadi dia tahu oh, ternyata saya masih subur. Tapi kalau orang Asia rata-rata hati-hati juga memasuki usia 45 lebih, itu sudah mendekati masa-masa premenopause. Jadi ya secepatlah dia ingin berkeluarga, segera menikah. Semuanya normal ini pemeriksaan USG kandungannya.